Pemirsa, seorang calon kepala desa di Pamekasan, Jawa Timur tewas di depan istrinya. Korban yang baru pulang dari rumah mertuanya itu dibunuh di pinggir jalan dengan senjata tajam. Istri korban menangisi suaminya yang dibunuh di Jalan Raya Desa Ponjaman Barat, Batu Bintang, Pamekasan, Jawa Timur. Korban yang merupakan calon kepala desa Batu Bintang ini dibunuh dengan senjata tajam saat mengendarai sepeda motor di depan istri dan anaknya yang masih kecil. Korban bernama Miarto baru pulang dari rumah mertuanya yang berada di Kecamatan Waru. Diketahui Miarto korban pembunuhan tercatat sebagai calon kepala desa dengan nomor urut 5 di Pilkades Batu Bintang 23 April mendatang. Polisi masih mencari pelaku dan menyelidiki apakah ada keterkaitan Pilkades dengan peristiwa ini. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan untuk membahas lebih dalam terkait kasus tersebut telah bergabung bersama kami kriminolog Hazizah Gusnita. Selamat sore, Bu Hazizah. Halo, selamat sore Bu Hazizah. Iya, sore Mbak, kedengaran suara saya? Baik, Bu Hazizah, pembunuhan calon kepala desa terjadi di siang hari di tepi jalan dan di depan istri korban. Bagaimana Anda melihat kasus ini, Bu? Iya, jadi kalau kita melihat kronologisnya saja sebenarnya ini agak miris ya, karena situasinya terjadi di tempat umum dan secara tiba-tiba juga dan sangat berani kalau kita mau melihat bagaimana pelaku melakukan aksinya gitu. Nah, ini kejadian seperti ini mungkin memang di sekeliling juga harus dilihat juga kondisi jalanan, infrastruktur dan lain bagaimana ketika pelaku melakukan aksi tindak pidananya. Apakah memang situasi ini mendukung seperti suasana jalanan sepi atau bagaimana sehingga aksi-aksi ini kemudian pelaku gitu berani untuk melakukan hal-hal yang seperti ini, apalagi sampai melakukan pembunuhan secara sadis itu di depan istrinya korban. Jadi kewaspadaan juga harus dilakukan baik itu di lingkungan juga termasuk orang-orang masyarakat di sekitar untuk menjaga situasi atau lalu lintas yang ada di sekitar TKP. Gitu, Mbak. Ya, kalau dilihat dari gaya pelaku membunuh korban, apakah ini bisa dilihat sebagai eksekutor dalam aksi pembunuhan berencana? Karena polisi mengatakan pelaku dan korban tidak saling kenal. Oke. Kalau mau melihat kronologisnya, bagaimana situasi ini terjadi di jalanan, tentu kita bisa melihat ini bisa dikategorikan juga seperti pembunuhan berencana. Kenapa? Karena kalau kita bilang tidak direncanakan, tapi buktinya itu terjadi ya, secara di jalanan kan, makanya kita lihat di sisi infrastrukturnya bagaimana, apakah dalam situasi ramai atau situasi sepi, kemudian bagaimana pelaku sudah mempersiapkan, apa alat buktinya yang dibawa pada saat peristiwa itu terjadi. Ya, polisi baru menangkap satu orang pelaku dan aksi ini dilakukan saat situasi jalan tengah sepi. Nah, apakah peristiwa ini dimungkinkan dilakukan oleh satu orang atau kemungkinan ada pelaku lainnya? Bisa jadi kita melihat ya Mbak ya, dari kronologi tadi, kemudian kendaraan mungkin yang dipakai seperti apa. Nah, kalau kita bilang apakah ada kemungkinan pelaku lain, kemungkinan tentu saja bisa ada saja gitu ya dalam kasus-kasus pembunuhan seperti ini. Kalau tadi Mbak siapa bertanya apakah dia sebagai pelaku, sebagai eksekutor, atau mungkin ada dalang lain di luar ini, semuanya bisa terjadi, semuanya bisa memungkinkan gitu kan. Tinggal nanti menemukan bukti-bukti lain atau saksi-saksi yang melihat tadi apakah meskipun sepi gitu ya, tapi kan namanya di jalanan ada saja kemungkinan lain, saksi lain yang melihat apakah itu dari kejauhan atau alat bukti lain selain saksi tadi gitu, yang mengarah kepada di luar dari eksekutor itu tadi. Ya, Bu Hazizah, biasanya motif apa saja yang bisa melatar belakangi aksi pembunuhan seperti ini? Nah,
kita kan melihat ya kalau dalam kasus tindak pidana pembunuhan motif apa saja bisa terjadi, kayak apakah itu sakit hati, balas dendam, ekonomi atau perpolitikan, macam-macam sebenarnya. Tinggal memang bagaimana aksi ini terjadi. Kalau misalnya secara kita kan pernah juga ya tidak 1 kali atau 2 kali ini terjadi gitu, kasus-kasus yang terjadi di jalanan gitu. Nah mungkin kalau ada kasus sebelumnya akan lihat ada perbandingan kan, apakah ini mengarah kepada motif ekonomi atau politis atau sakit hati dan lain-lain. Memang itu harus dilihat juga keterangan dari pelaku atau saksi atau melihat kronologisnya tadi gitu, dan bagaimana background dari korban. Jadi apakah background korban memang punya kedekatan dengan seorang yang menyebabkan konflik gitu, atau di bidang pekerjaannya atau hal yang lain gitu. Semuanya memang sangat memungkinkan gitu, motif-motifnya pun memang macam-macam. Tinggal nanti bagaimana pihak aparat penegak hukum yang melakukan penyelidikan dan penyidikan lagi terhadap pelaku ya, yang kemudian ditangkap dan saksi yang ada. Ya, Bu Azizah, lantas faktor apa saja yang bisa membuat seseorang nekat melakukan aksi pembunuhan seperti ini? Tidakkah mereka mengetahui bahwa polisi akan menangkap mereka, kemudian ada jerat hukum yang bisa mengancam mereka, begitu Bu? Oke, jadi namanya sudah ada kasus tindak pidana pembunuhan ya, kenapa seseorang bisa nekat untuk balik lagi ke motifnya tadi? Apakah misalnya kita bicara soal balas dendam, sakit hati gitu kan, itu ada hubungannya dengan komunikasi. Ada hal yang terjalin di antara pelaku dan korban, komunikasi intensif yang menyebabkan pelaku dan korban ada sakit hati, ada komunikasi yang tidak baik, ada komunikasi yang tidak lancar, sehingga muncullah tadi secara psikologi seseorang memunculkan emosional ini tidak stabil, jadi akhirnya masuk ke dalam seseorang hingga ingin melakukan kekerasan sampai ingin menghilangkan nyawa orang tersebut. Baik, terima kasih Ibu Azizah Gusnita, kriminolog, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.